Carlos Ghosn. Carlos Ghosn merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri otomotif global. Lahir di Brasil, tumbuh di Lebanon, dan menempuh pendidikan di Prancis, ia dikenal karena perannya dalam membangkitkan kondisi keuangan perusahaan otomotif besar seperti Renault dan Nissan. Karirnya mencapai puncak ketika memimpin aliansi antara Renault, Nissan, dan Mitsubishi. Namun, reputasinya mulai terguncang pada 2018 setelah ia ditangkap di Jepang. Jaksa menuduhnya menyembunyikan sebagian pendapatan serta menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, Ghosn membantah tuduhan tersebut dan mengkritik sistem peradilan Jepang yang menurutnya terlalu ketat. Ia menyatakan bahwa peluang untuk mendapatkan persidangan yang adil sangat kecil. Pada Desember 2019, sebelum proses pengadilan selesai, Ghosn berhasil melarikan diri dari Jepang melalui operasi rahasia yang melibatkan transit di Turki sebelum akhirnya tiba di Lebanon. Negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jepang, sehingga upaya pemulangannya menjadi sangat sulit. Karena kasusnya belum pernah mencapai putusan akhir pengadilan, status hukum Ghosn tetap menjadi perdebatan. Ia meninggalkan Jepang sebelum pengadilan dapat menentukan apakah dirinya bersalah atau tidak. Sementara itu, beberapa pihak yang membantu pelariannya kemudian dijatuhi hukuman. DB Cooper. DB Cooper adalah nama samaran yang digunakan oleh seorang pembajak pesawat yang melakukan aksi terkenal pada 24 November 1971. Ia membeli tiket atas nama Dan Cooper dan naik ke pesawat Northwest Orient Flight 305 yang terbang dari Portland menuju Seattle. Saat pesawat berada di udara, Cooper memberitahu pramugari bahwa ia membawa bom di dalam kopernya. Ia kemudian mengajukan tuntutan berupa uang tebusan sebesar $200.000 AS serta 4 parasut. Meski melakukan pembajakan, Cooper tetap menjaga situasi agar para penumpang tidak panik. Setelah pesawat mendarat di Seattle dan tuntutannya dipenuhi, seluruh penumpang dibebaskan. Namun, beberapa awak pesawat tetap ditahan karena ia memerintahkan penerbangan dilanjutkan. Di tengah perjalanan menuju arah Meksiko, Cooper membuka bagian belakang pesawat dan melompat ke kegelapan malam di wilayah pegunungan Cascades. Sejak saat itu, keberadaannya tidak pernah diketahui lagi. FBI melakukan penyelidikan selama puluhan tahun, tetapi hanya menemukan beberapa barang yang diduga berkaitan dengannya, termasuk sebagian uang tebusan yang ditemukan di tepi sungai Columbia pada tahun 1980. Karena tidak pernah menemukan jawaban pasti mengenai nasib Cooper, FBI akhirnya menutup penyelidikan resmi kasus tersebut pada tahun 2016. Semyon Mogilevich. Semyon Mogilevich dikenal sebagai salah satu tokoh kriminal paling berpengaruh di dunia. Ia diduga mengendalikan berbagai aktivitas ilegal melalui jaringan bisnis dan perusahaan yang tersebar di banyak negara. Perhatian aparat internasional terhadap dirinya muncul terutama karena dugaan penipuan saham dalam skala besar. Modus yang dituduhkan adalah mendirikan perusahaan yang tampak sukses untuk menarik investor, lalu memanipulasi nilai saham, sehingga banyak orang mengalami kerugian besar. Selain kasus tersebut, namanya juga sering dikaitkan dengan berbagai kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang, perdagangan senjata, prostitusi terorganisasi, dan aktivitas kriminal lainnya. Namun, berbagai tuduhan itu tidak pernah berhasil membawanya ke pengadilan internasional. FBI bahkan pernah menawarkan hadiah jutaan dolar bagi siapa saja yang dapat membantu penangkapannya. Meski demikian, status kewarganegaraan Rusia yang dimilikinya membuat proses ekstradisi menjadi sangat sulit. Ia sempat ditahan oleh otoritas Rusia pada tahun 2008 terkait kasus pajak, tetapi kemudian dibebaskan. Hingga kini, Mogilevich dilaporkan masih tinggal di Moskow tanpa pernah menghadapi proses hukum internasional atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ryan James Wedding adalah mantan atlet snowboard asal Kanada yang pernah mewakili negaranya pada Olimpiade musim dingin 2002. Setelah karier olahraganya berakhir, kehidupannya berubah drastis dan namanya kemudian dikaitkan dengan aktivitas kriminal. Masalah hukumnya mulai mencuat pada 2008 ketika ia ditangkap dalam operasi penyamaran terkait pembelian kokain. Peristiwa tersebut menjadi awal keterlibatannya dalam berbagai penyelidikan aparat penegak hukum. Dalam tahun-tahun berikutnya, Wedding diduga berkembang menjadi tokoh penting dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Organisasi yang dikaitkan dengannya disebut mengatur pengiriman kokain dari Amerika Selatan melalui Meksiko sebelum didistribusikan ke Amerika Serikat dan Kanada. Selain tuduhan perdagangan narkoba, ia juga diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap individu yang dianggap mengancam operasi jaringan kriminal tersebut. Berbagai tuduhan ini membuat aparat Amerika Serikat meningkatkan pencariannya secara signifikan. Pada 2025, FBI memasukkan Ryan James Wedding ke dalam daftar buronan paling dicari. Hadiah jutaan dolar ditawarkan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang membantu penangkapannya. Hingga kini, ia masih berstatus buron dan diyakini
bersembunyi di wilayah Meksiko dengan perlindungan kelompok kriminal setempat. Victor Bout adalah mantan perwira militer Soviet yang kemudian dikenal luas sebagai pedagang senjata internasional. Julukan Merchant of Death melekat padanya karena dugaan keterlibatannya dalam memasok senjata ke berbagai wilayah konflik di dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Bout membangun jaringan bisnis penerbangan kargo yang tampak sah. Namun, berbagai penyelidikan internasional menuduh bahwa armada pesawat tersebut digunakan untuk mengirim senjata ke kelompok-kelompok bersenjata di sejumlah negara. Pada 2008, ia ditangkap di Thailand melalui operasi penyamaran yang dilakukan oleh agen DEA Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, petugas berpura-pura menjadi pembeli senjata, sehingga berhasil mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk penangkapannya. 2 tahun kemudian, Bout diekstradisi ke Amerika Serikat dan diadili. Pengadilan menyatakan dirinya bersalah karena berupaya menjual berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal anti pesawat, kepada pihak yang diyakininya sebagai kelompok pemberontak. Ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Namun, pada tahun 2022, Bout dibebaskan dan dipulangkan ke Rusia melalui kesepakatan pertukaran tahanan antara Rusia dan Amerika Serikat yang juga melibatkan atlet basket Amerika, Brittney Griner. Ruja Ignatova merupakan sosok di balik proyek kripto bernama OneCoin yang pernah dipromosikan sebagai pesaing utama Bitcoin. Belakangan, proyek tersebut terungkap sebagai salah satu dugaan penipuan investasi kripto terbesar yang pernah terjadi. Sejak 2014, OneCoin dipasarkan melalui penjualan paket edukasi yang disertai token digital. Namun, penyelidikan kemudian menemukan bahwa sistem tersebut tidak memiliki teknologi blockchain yang sesungguhnya seperti yang diklaim kepada investor. Akibat praktik tersebut, kerugian yang dialami para korban di berbagai negara diperkirakan mencapai miliaran dolar. Saat tekanan hukum semakin besar dan penyelidikan internasional semakin intensif, Ignatova tiba-tiba menghilang. Penampakan terakhirnya tercatat pada 2017 ketika ia melakukan perjalanan dari Bulgaria menuju Athena, Yunani. Setelah itu, tidak ada lagi informasi yang dapat memastikan keberadaannya. Sejumlah tokoh penting dalam OneCoin, termasuk saudara laki-lakinya, telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, tetapi Ruja sendiri masih belum ditemukan. Karena statusnya sebagai buronan internasional, FBI memasukkannya ke dalam daftar orang paling dicari dan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Hingga sekarang, nasib dan lokasi Ruja Ignatova masih menjadi misteri. Nurdin M. Top merupakan tokoh teroris asal Malaysia yang menjadi salah satu figur paling dicari aparat keamanan di Asia Tenggara pada era 2000 rupiahan. Ia dikenal sebagai pendana sekaligus perencana berbagai aksi teror yang dilakukan oleh jaringan ekstremis di Indonesia. Pada awal 2000-an, Nurdin membangun kelompoknya sendiri setelah berpisah dari organisasi asalnya. Ia aktif menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru, termasuk pelaku yang disiapkan untuk menjalankan serangan bom. Kemampuannya berbaur dengan masyarakat serta memanfaatkan jaringan pendukung membuatnya sulit dilacak oleh aparat. Namanya dikaitkan dengan sejumlah aksi teror besar, seperti bom malam Natal 2000, bom JW Marriott 2003, bom Kedutaan Besar Australia 2004, serta rangkaian bom Bali. Karena perannya yang dianggap sangat penting dalam berbagai serangan tersebut, ia masuk daftar buronan utama aparat Indonesia dan juga menjadi perhatian Lembaga Keamanan Internasional. Pelariannya berakhir pada 17 September 2009 ketika tim Densus 88 mengepung tempat persembunyiannya di Surakarta. Setelah baku tembak yang berlangsung cukup lama, Nurdin tewas bersama beberapa anggota kelompoknya. El Chapo, yang memiliki nama lengkap Joaquin Guzman Loera, merupakan salah satu bandar narkotika paling terkenal dalam sejarah modern. Ia memimpin kartel Sinaloa, organisasi kriminal yang mengendalikan perdagangan berbagai jenis narkoba ke banyak wilayah, terutama Amerika Serikat. Karier kriminalnya berlangsung selama puluhan tahun. Pada 1993, ia berhasil ditangkap oleh otoritas Meksiko. Namun, pada 2001, ia melarikan diri dari penjara dengan bantuan jaringan korupsi yang mendukungnya. Setelah menjadi buronan internasional selama bertahun-tahun, Guzman kembali ditangkap pada 2014. Pelariannya belum berakhir. Setahun kemudian, ia kembali kabur dari penjara melalui terowongan rahasia yang dibuat hingga mencapai area bawah sel tahanannya. Kejadian tersebut menjadi salah satu pelarian penjara paling terkenal di dunia. Pada 2016, El Chapo akhirnya ditangkap lagi di negara bagian Sinaloa. Setahun setelahnya, ia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi berbagai dakwaan terkait perdagangan narkoba dan pencucian uang. Pada 2019, Pengadilan Federal menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun serta penyitaan aset bernilai miliaran dolar. Saat ini ia menjalani hukuman di penjara super maksimum ADX Florence
Colorado